Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berapa ya? Oh, cuma 29. Berarti kan mahasiswanya mungkin 27 ya? Mahasiswanya padahal ada 40, Bapak. Tapi belum, ada yang belum, sebagian ada yang belum join. 55% kayaknya yang hadir ini. Mudah-mudahan yang lain. Baik, di topik hari ini bicara tentang mudorobah. Bu Rina sudah menjelaskan mudorobah itu kerjasama usaha. Jadi ini mudorobah adalah kerjasama antara pemilik modal, pemilik dana, pemilik uang di satu sisi. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak yang mengelola, memutarkan uang itu untuk kegiatan usaha. Yang pertama disebut dengan sohibul mal, bukan sohibul amal ya. Tadi di makalah ditulisnya amal. Kalau amal itu pekerjaan. Itu kalau pakai ain, amal itu pekerjaan. Kalau amalnya pakai hamzah, cita-cita atau harapan. Jadi beda itu. Tulisan bahasa Indonesia itu kadang-kadang membingungkan. Tapi bukan hanya dibuang ya di presentasinya. Sohibul mal. Kalau baca tajwidnya sohibul mal. Ya, kalau tulisannya ya MAL aja udah cukup. Kalau hanya dua, meskipun benar sohibul mal, tapi kadang-kadang ada yang salah baca sohibul ma'al katanya. Itu salah lagi. Gitu. Jadi harus tepat. Dimulai dari dalil, karena setiap hukum Islam ini kita bicara mudorobah ini bicara hukum Islam berarti harus ada dalilnya. Nah, dalil khusus tentang mudorobah sebetulnya tidak ada. Al-Quran yang berbicara mudorobah secara khusus tidak ada. Hadis pun hadis sahih yang secara khusus tentang mudorobah tidak ada. Nah, kita lihat dulu dari ayat-ayat yang sering dipakai. Ayat yang sering dipakai seperti tadi ditulis dalam makalah, ada juga ayat surat apa yang wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, itu juga kadang-kadang. Tapi kalau dikaitkan dengan mudorobah secara khusus itu tidak tepat. Tapi bisa juga tepat kalau kata-kata itu diartikan umum. Di ayat yang ditulis tadi kan fantashiru fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada nggak apa-apa ya? Iya, Jadi Pak. kata kuncinya mencari anugerah Allah. Mencari anugerah Allah Ta'ala itu termasuk mencari rezeki, itu termasuk mencari anugerah. Ini sebetulnya ragamnya banyak. Bisa dengan jual beli, bisa dengan sebagai pekerja dan seterusnya. Tetapi bisa juga dalam bentuk kerjasama usaha. Jadi ini ayat ini bersifat umum, yaitu untuk semua kegiatan usaha, termasuk di dalamnya mudorobah. Itu kalau mau dipaksakan seperti itu. Jadi kata kuncinya bukan karena di situ kok bab sholat, tadi pemakalah kan nyebutnya, loh ini kok bicara masalah sholat. Ya, tapi di bagian terakhir bertebaranlah mencari anugerah Allah lah, mencari anugerah Allah itu artinya mencari uang dalam konteks ini yang merupakan uang itu anugerah dari Allah buat kita. Bentuknya macam-macam, bisa mudorobah. Nah itu mungkin sekilas. Yang kedua dari hadis. Hadis tadi saya sudah katakan tidak ada hadis sahih yang dijadikan dasar. Tetapi mudorobah ini adalah kegiatan usaha yang sudah berlanjut sejak zaman jahiliyah. Kalau zaman dulu itu sudah biasa masyarakat melakukan kerjasama usaha, yaitu satu sisi yang punya uang, yang satu sisi yang punya keahlian untuk memutarkan uang itu sudah berjalan. Ketika Nabi Muhammad jadi Rasul, praktek itu tetap berjalan di masyarakat.
praktek itu tetap berjalan di masyarakat dan kelihatannya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, ada kaidah-kaidah umum yang harus difahami dalam konteks mudharabah ini. Yaitu pertama, kegiatan usahanya harus kegiatan yang halal. Jangan kegiatan yang tidak halal. Kalau jualan, jangan jual beli objek yang diharamkan, misalnya narkoba, babi, minuman keras, itu nggak boleh jadi objek mudharabah. Bukan hanya objek mudharabah, setiap muslim dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kita sebagai muslim, apalagi mahasiswa harus tahu kegiatan apa saja yang dilarang itu harus tahu. Yang kedua yang harus diperhatikan dalam mudharabah ini ada prinsip umum, yaitu kaidah fikih yang berasal dari hadis al-ghunmu bil-ghurmi, itu kaidahnya, bahwa keuntungan itu terkait dengan resiko, atau kalau bahasa kitanya, keuntungan dalam mudharabah ini, dalam kegiatan usaha itu dinikmati bersama. Demikian juga kalau ada resiko, ya resiko dibagi bersama. Resiko di sini dalam arti kerugian. Nah, pengertian kerugian dalam syariah, baik dalam jual beli maupun dalam mudharabah, yaitu berkurangnya modal. Jadi kalau misalnya saya serahkan uang 100 juta dengan akad mudharabah, mungkin disepakati 5 bulan usaha bersama, nanti 5 bulan baru hitung-hitungan, maka ternyata pas 5 bulan itu uangnya, kekayaan usahanya ternyata kurang dari jumlah yang tadi saya sertakan, berkurang. Tadi berapa contohnya? 100 juta ya. 100 juta atau 500 juta, kalau contohnya 500 juta, ternyata pas mau dihitung-hitungan bagi hasil, uangnya kurang dari 500. Nah, itu berarti ada kerugian. Nah, nanti dalam konteks mudharabah, yang namanya kerugian itu hanya ditanggung oleh yang punya uang, yaitu shahibul mal. Jadi shahibul mal harus rela berkurang uangnya. Inilah yang membedakan antara sistem riba dengan sistem syariah. Itu salah satunya seperti itu. Lanjut kita bicara tentang mudharabah. Jadi ini mudharabah ini istilah lainnya qirad ya. Kalau di buku-buku fikih mazhab Syafi'i itu tidak dikenal istilah mudharabah, tapi yang dikenalnya adalah qirad. Of, ro, alif, bod, qirad. Jadi bisa mudharabah, bisa qirad. Kalau dalam hadis yang dikutip oleh pemakalah, yaitu disebutnya muqaradah. Itu hadisnya hadis Suhaib ya. Tadi ditulisnya bukan Suhaib, itu hadis Suhaib riwayat ya. Itu diperbaiki juga. Nah, jadi ini para pihak, jadi kembali ke rukun ya. Jadi mungkin sebelum bicara rukun, kita gambarkan dulu semacam simulasi mudharabah. Saya punya uang 100 juta. Nggak banyak lah 100 juta, cuma 100 juta. Bu Rina kebetulan punya keahlian bisnis. Bu Rina kan pinter bisnisnya, bisa bisnis online lagi untuk zaman sekarang. Ada kerudung, ada sepatu, ada macam-macam lah kebutuhan wanita. Gitu. Mungkin juga agen Shopee dan lain-lain lah. Gitu. Ini Bu Rina saya serahkan uang 100 juta. Nah ini saya disebutnya shahibul mal atau rabbul mal, pemilik modal. Bu Rina sebagai pihak kedua, ini disebut dengan mudharib. Atau dalam bahasa fikihnya, fikih Syafi'i disebut amil. Bukan amil zakat,
sama-sama ambilnya ambil. Kalau ini ambil aja. Jadi ada sohibul mal, ada mudorib atau ambil. Sohibul mal sama dengan robbul mal. Nah ini kemudian supaya akad ini sesuai dengan akad mudoroba, tadi Bu Rina kan udah jelas itu pandai memutar uang untuk kegiatan usaha. Bu Rina juga orang yang dipercaya. Ini kalau zaman dahulu kan memang mudoroba itu hanya terjadi antara pemilik uang dengan orang yang menjalankan, itu orang yang sangat dikenal baik. Orangnya dikenal, jujur, punya kepandian usaha. Itu zaman dasar. Oleh karena itu kita kenal dalam mudorobah ini ada prinsip amanah, kepercayaan. Jadi mudorib adalah orang yang bisa dipercaya oleh sahibul mal. Nah, setelah uang saya serahkan ke Bu Rina, nah tentu dalam mudorobah ini kan ada bagi hasil. Nah, nanti Bu Rina, kalau ada keuntungan, ini kata kuncinya keuntungan, keuntungan itu berarti ada kelebihan dari pokok. Kalau tadi saya serahkan 100 juta, pas mau bagi hasil 2 bulan, apa bulanan, apa 3 bulan, ada kelebihan dari 100. Misalnya ada dari 100 juta, ternyata masih ada sisa 10 juta, atau 30 juta, atau bisa juga 100 juta. Nah itu, tapi di awal, pada saat akad, harus ditentukan berapa bagian dari keuntungan tadi untuk saya sebagai sahibul mal dan juga untuk Bu Rina berapa. Nah, berapa bagian inilah yang dikenal dengan nisbah bagi hasil. Nah, nisbah bagi hasil ini atau nisbah keuntungan ini bisa dalam bentuk prosentase, boleh. Saya karena tidak capek, 30% saja dari keuntungan, Bu Rina sisanya 70%. Boleh seperti itu. Boleh juga pakai per-peran, saya sepertiga, Bu Rina 2/3, nanti dibagi habis. Itu jadi, inilah yang disebut nisbah bagi hasil, harus ditetapkan pada saat akad. Jadi ingat, nisbah bagi hasil itu perbandingan hak masing-masing pihak terhadap keuntungan. Jelas ini ya, masalah keuntungan seperti itu harus ditetapkan di akad. Dalam penentuan nisbah bagi hasil ini tidak boleh berupa sejumlah uang tertentu. Misalnya saya katakan, Bu Rina, ini saya serahkan uang 100 juta, silakan diputar karena Bu Rina pandai usaha. Yang penting saya dapat untungnya 10 juta saja, atau 5 juta saja, 5% dari 100 juta. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh menentukan nominal tertentu. Dalam bahasa Arabnya mablag. Mablag itu nominal tertentu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mungkin di sini perlu disampaikan juga bahwa asas mudorobah adalah al-ishtirak fir ribki, kebersamaan dalam keuntungan. Artinya kalau ada keuntungan dibagi bersama gitu. Kalau saya menentukan pokoknya saya 5 juta tiap bulan atau pokoknya selama usaha 3 bulan saya pokoknya 5 juta saja, kenapa dilarang? Karena boleh jadi nanti keuntungannya tidak sampai 5 juta. Mungkin Mbak Rina, Bu Rina udah usaha keras, tapi ternyata untungnya cuma 2 juta. Nah, kalau saya harus ngambil 5 juta, nah itu kan berarti akan menzolimi Bu Rina. Jadi tetap nisbah bagi hasil harus dari keuntungan. Berapapun keuntungannya, mau besar mau kecil, yang penting nisbah bagi hasilnya dari keuntungan. Ini jadi yang pertama, tidak boleh keuntungan, dalam menentukan keuntungan itu hanya jumlah nominal tertentu. Kenapa nggak boleh? Karena kalau ini dilakukan, ini bertentangan dengan prinsip dasar mudorobah, yaitu kebersamaan dalam memperoleh, menikmati keuntungan. Karena boleh jadi keuntungan tidak, yang diminta tadi 5 juta misalnya tidak tercapai. Dan ini akan menimbulkan kezaliman.
Yang kedua yang nggak boleh juga, nisbahnya atau persentasenya dari modal. Ini Bu Rina, saya serahkan uang 100 juta. Yang penting nanti saya dapat untungnya 10% dari 100 juta. Ini juga nggak boleh. Ini persis seperti dalam praktek ribawi kalau seperti ini. Kenapa demikian? Karena kalau nisbahnya dikalikan ke Rasul mal, ke modal, berarti sohibul mal harus selalu dapat keuntungan. Padahal mudharabah belum tentu untung. Walaupun semuanya memang ingin dapat untung, tapi ini belum tentu. Masalah keuntungan merupakan sesuatu yang tidak pasti. Jadi kalau kita pastikan harus dapat, itu tidak diperkenankan. Dan ini juga bertentangan dengan prinsip tadi, al-ghurmu bil ghurmi. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan mudharabah. Ini baru keuntungan. Nah kemudian para pihak. Jadi ini kalau jadi ini rukunnya mungkin kita tidak kalau dimulai diurutkan secara umum. Rukun mudharabah itu kita tidak abaikan ada perbedaan pendapat. Yang pertama ada segot akad ya. Segot akad itu ijab qabul, yaitu ada kesepakatan antara sahibul mal dengan mudharib bahwa sahibul mal akan menyerahkan uang sebagai modal usaha. Pihak kedua juga sepakat untuk menerima uang atau modal tersebut untuk diputarkan dalam rangka mencari keuntungan. Ini akadnya. Jadi harus jelas. Jadi saya sampaikan, Bu Rinanya jawab siap Pak Hasan gitu. Itu ijab qabul. Ini rukun pertama dan semua akad yang namanya segot ijab qabul mesti ada. Nah, rukun yang kedua adalah para pihak. Al-aqidani, yaitu yang satu sahibul mal, yang kedua mudharib gitu. Saya sahibul mal, Bu Rina mudharib. Nah, kalau di fikih memang mudharabah itu hanya antar individu. Tapi kalau sekarang boleh saja terjadi sahibul malnya individu, saya pribadi. Kemudian pihak kedua mudharibnya berupa badan hukum. Badan hukum itu bahasa Arabnya syahsiyah iktibariyah atau syahsiyah hukmiyah. Ini seperti kita nabung di bank syariah dengan akad mudharabah, para penabungnya adalah individu, subjek hukumnya itu manusia biasa, artinya manusia, bukan badan hukum. Pihak keduanya bank. Bank itu adalah badan hukum. Jadi mudharibnya bukan individu-individu, tetapi bank sebagai mudharib. Walaupun nanti ada yang tanda tangan itu sebagai wakil dari pihak bank. Bisa juga kebalikannya, sahibul malnya lembaga, badan hukum, kemudian mudharibnya adalah individu, itu boleh. Misalnya dalam contoh di perbankan, bank itu lembaga badan hukum, ketika menyalurkan dana dengan akad mudharabah kepada seseorang usaha pribadi, berarti dia mudharibnya adalah pribadi. Bisa juga sahibul mal dan mudharibnya sama-sama badan hukum. Misalnya UIN punya uang banyak kelebihan, didepositokan kepada bank. UIN sebagai lembaga hukum, banknya juga sebagai lembaga hukum atau badan hukum. Jadi ini para pihaknya boleh orang per orang atau dalam ilmu hukumnya bukan reh person, apa namanya itu Bu Rina bahasa hukumnya tuh yang bahasa Arabnya syahsiyah tabi'iyah itu, naturalized person. Bahasa belajarnya naturalized person. Bahasa Arabnya syahsiyah tabi'iyah. Itu manusia biasa, manusia sebagai individu. Sedangkan kalau badan hukum syahsiyah i'tibariyah atau syahsiyah hukum. Jadi kalau dilihat dari para pihak itu boleh
perorangan, boleh badan hukum, tapi semuanya tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Rukun yang ketiga adalah objek akad mudharabah. Nah, objek akad mudharabahnya pertama tadi ra'sul mal. Ra'sul mal itu modalnya. Yang kedua, jadi amal. Amal itu pekerjaannya. Itu sebetulnya itu. Cukup 2. Ada juga yang memasukkan 3, keuntungan. Nah, yang dimaksud keuntungan di sini sebetulnya itu tidak termasuk rukun, tapi itu mau tidak mau harus, karena yang namanya usaha tujuannya keuntungan. Tapi yang paling penting dalam masalah keuntungan itu tadi bagaimana cara menentukan keuntungan. Yaitu tadi sudah disebutkan nisbah bagi hasil ditetapkan di awal. Nah, untuk uang, untuk modal, di antara syaratnya pertama harus uang. Dan jenis uangnya harus disepakati. Jadi kalau di Indonesia ya rupiah. Kalau ternyata saya mau menyerahkan uang ke Bu Rina sebagai Ra'sul Mal Mudharabah, itu selain rupiah juga punya dolar atau punya euro, maka harus disepakati. Ini yang mau dijadikan modalnya itu rupiah atau dolar, disepakati dulu. Karena di Indonesia ya rupiah lah gitu. Nah, sekarang bagaimana dolarnya? Uang dolar harus dinilai dulu, dikurs dulu berdasarkan kurs yang berlaku saat ini. Kalau saat ini misalnya 13.500, berarti tiap dolar 13.500 kali berapa dolar. Nah, yang dicatat rupiahnya, nilai rupiahnya. Jadi yang pertama harus uang, mata uangnya harus jelas. Boleh enggak barang yang dijadikan modal? Boleh, tetapi yang dicatat bukan barangnya, tapi nilainya. Jadi boleh, saya share-nya Bu Rina ini uang 100 juta dengan motor. Nah, motor berapa nih dinilainya kalau mau dijadikan modal? Di motornya bukan dipinjamkan, ini sebagai modal. Ya motornya saat ini harus diukur berapa nih. Kalau motornya mungkin ya masih baru, ya motor biasa ya masih belasan juta, 12 juta misalnya. Nah, kalau udah lama mungkin cuma 3 juta lah motor. Jadi yang ditulis modalnya. Nah, kenapa yang harus ditulis itu uang? Karena inilah untuk menentukan kalau yang disebut hanya motornya saja, ini nanti susah menentukan berapa modalnya. Kalau modalnya tidak diketahui secara pasti, maka nanti juga tidak bisa diketahui kegiatan usahanya untung atau tidak untung gitu. Nah, ini kenapa tadi pertama harus mata uang dan juga jumlahnya harus ditetapkan di awal. Ini syarat yang pertama, syarat tentang modal. Yang kedua juga tidak boleh berupa utang. Baik utang kepada apa yang menjadi kewajiban mudharib itu juga nggak boleh. Nah, kebetulan Bu Rina punya utang ke saya 100 juta. Udah Bu Rina kita mudharabah. Modalnya mana Pak? Kan Bu Rina punya utang ke saya 100 juta. Itu aja, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini nanti akan menjadi riba terselubung. Saya punya hak tagihnya 100 juta, kan seakan-akan minta ditambah dengan akad mudharabah. Nah, itu jadi utang yang menjadi kewajiban mudharib juga nggak boleh dijadikan modal, karena itu nanti akan menjadi riba. Demikian juga utangnya kalau di pihak lain. Saya misalnya ke Rafi. Saya punya hak tagih di Rafi. Nah, saya mau mudharabahnya tetap dengan Bu Rina. Kata Bu Rina, mana uangnya? Oh, di Rafi, tagih aja ke Rafi. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya mudharabah itu kan untuk mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan ya harus ada modal, sedangkan utang atau piutang saya yang dijadikan modal belum tentu bisa segera diserahkan, walaupun sudah jatuh tempo. Jadi ini harus jelas banget uangnya bisa diserah terimakan kepada mudharib.
Nah ini beberapa ini. Gimana Bu Rina bicara tapi di mute ya? Mohon maaf Pak, ini ternyata masih pakai yang kurang dari 40 menit Bapak. Nanti kalau terputus Ya, tapi dari siapin ID meeting yang terbaru, mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, silakan bisa dilanjut Pak. ya itu jadi mudorobah itu tadi masalah modal seperti itu. Dan modal harus diserah terimakan pada saat akad atau segera setelah akad. Atau bisa juga modalnya diserahkan di hari kemudian, tetapi hitungan mudorobahnya sejak modal diserah terimakan. Nah ini beberapa syarat terkait tentang